Sampurasun. Rampet. Aduh, lucu banget nih. Sekali Annyeonghaseyo. lagi. Annyeonghaseyo. Dengan Apa jawabnya? Ayo, gimana jawabnya? Ayo. Aduh, annyeong. Oke, kalau gitu mulai dulu ya. Pada podcast kali ini kami bakalan membahas tentang pengalaman kuliah sebelum dan sesudah pandemi COVID. Sebelum itu kami bakalan perkenalan diri dulu. Sebelumnya udah perkenalan, tapi kali ini bakalan perkenalan lagi biar lebih kenal. Gimana ya caranya? Biar lebih melekat lah. Mungkin ada di sini yang baru dengar dari episode 3, bisa ya dengar di episode 1 dan 2 juga. Saya Put. saya Bar. Saya Ajet. Saya Ade. Saya Yaya. Oke, itu dia dari kami perkenalan singkat perihal panggilan. Oke. Sekarang kita mulai tentang pembahasannya ya. Menurut kalian, kalian lebih enakan apa sih namanya, kuliah sebelum atau sesudah COVID nih? Aku sebelum. Kamu sebelumnya, Dek? Mungkin udah kayak Aku dua-duanya. udah terbiasa sih, udah terbiasa dari online, jadi ya gak tahu nih kalau misalnya offline lagi. Oke. Kalau dari Ajat sendiri? Udah jadi kayak manusia gua, guys. Ini soalnya pandemi, kayaknya orang sudah tumbuh jenggot nih. Kalau aku sendiri sih ada plus minus sendiri ya. Kalau Betul. kuliah online sama offline. Kalau online sih lebih santuy gitu. Kalau kita kalau kita offline ya, pasti sebelum masuk kuliah gitu kan harus ada persiapan, harus mandi dulu, harus gini dulu, mana perjalanan jauh. Iya, iya benar banget. Iya kan? Tapi kalau kita online, kita langsung standby aja. Kayak misalnya baru bangun tidur langsung buka laptop. Iya kan? Jadi lebih santai aja. Dekil mau apa ya, penting menghadap laptopnya gitu ya. Tapi kalau online itu nggak enaknya itu loh, lebih ekstra gitu tugasnya. Ya nggak sih? Iya, Lebih terus banyak tahu. iya, jadi Gimana? maksudnya tugasnya terus-terusan ada aja gitu online tuh. Mana kena cutblock ya, kayak suntuk banget gitu di rumah mulu. Bener Nah, tuh, bener banget. Kena Jenuh. burnout juga. Karena kan sejatinya kalau di rumah yang dilakukan kan gak tugas doang, ada mungkin sama keluarga, mungkin Iya. ya ada lagi yang dilakukan gitu kan ya. Iya, iya. Terus kita nggak terlalu banyak komunikasi ya sama teman-teman gitu, nggak ada kayak timbal balik gitu, nggak lihat kerja teman kayak gimana gitu. Ya nggak sih? Iya. 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 Kita juga nggak pernah ngobrol bareng teman-teman, nggak pernah ketemu juga kan. Kita jadi ya udah. Nggak pernah. Semuanya kayak jebret virtual. Ini siapa? Semua jadi manusia Iya. gua gitu ya. Udah Jangan. barengan 2 semester ya. Maksudnya Iya. tiga semester tapi tetap aja kayak gak kenal gitu. Ngomong-ngomong nih, nanti semester 6 ya kita minggu depan. Semester depan kita semester 6 nggak sih? Iya, semester Iya 6. dong. Amin. Kan katanya hybrid ya. Iya, ada hybrid. Iya, hybrid. Jangan-jangan nanti kalau pas kita ketemuan canggung banget. Wah, itu pasti sih sedikit Aneh awal-awal. saha gitu ya. Padahal kalau di sini ngomongnya seru-seruan. Iya, Iya. biasanya kan cuman dengar suara sama ketikanya doang. Ntar Iya, pas ketemu linglung banget dah. Iya, taunya beda kan biasanya dari orang online sama aslinya tuh suka beda kan biasanya. Iya, sesuatu di balik layar. Oh. Waduh. Tapi bedanya, aku kerasa sih bedanya online sama offline ini dosennya lebih lembut-lembut gak sih kalau online? Agak lebih lembut lah. Oh, Iya. pasti. Dosen juga capek gitu ya. Jadi ya menurutku memang lebih lembut dibandingkan kalau offline. Rasanya kalau offline, iya rasanya kalau offline ketemu langsung gimana gitu. Dipelototin langsung gitu, ada beda feeling lah sama dipelototin lewat laptop gitu ya.
Iya. Kebayang nggak sih kalau kan kita biasanya udah 2 semester ini kalau tentang presentasi tuh video. Gimana nanti kalau udah offline kita harus presentasi di kelas. Bisa kebayang nggak? Aduh, sebenarnya. Itu sih mau nggak mau ya. Gimana lagi dong? Iya. Apalagi kita semester depan itu udah mau dekat-dekat sama persiapan TA dan skripsi. Mm-mm. Kalau aku mendingan TA sama skripsinya itu online sebenarnya. Takut kalau ketemu langsung gitu ya. Iya. Tapi kayaknya semester angkatan kita bakalan kena offline deh. Bakal di kampus gitu TA sama skripsinya. Hmm. Kalau kalian lebih pengen apa? Apanya? Pengen offline apa online? TA atau kuliah biasa? Semuanya. Iya loh. Eh, Kalau kuliah biasa sih aku mendingan offline sebenarnya. Enakan hybrid sih. Kalau untuk praktek-praktek gitu enakan kita kuliah di tempatnya gitu. Tapi kalau materi-materi enakan di kosan. Enakan gitu sih sebenarnya kalau aku. Iya betul. Hybrid kan kayak gitu. Yang praktek gitu harus di kampus. Tapi kalau yang materi enakan langsung online aja gitu. Katanya kayak gitu kalau hybrid. Iya. Kalau praktek, ya namanya juga praktek enakan langsung ya. Apalagi dengan keterbatasan alat-alat yang kita nggak punya. Oh iya, di kampus kita ada yang itu ya, apa sih namanya? Apa sih? Yang lebar itu kan? Jet, apa sih yang lebar itu? Lebar. Lab, Untuk gambar. laboratorium Sintik ya? multimedia. Iya, Sintik. Ada kan? Aku pengen banget itu megang Sintik. Iya Apa tuh. Sintik? Duh, ntar aku browsing. Kalian lanjutkan aja coba obrolan. Oh, iya. Sintik. Merasakan bagaimana Megang. menjadi orang kaya sesaat gitu ya, Megan. Astaga. Itu harganya kita yang 14 juta atau 9 juta sih kalau di kampus. Waduh, aku step back tuh, aku nggak tahu. Belum pernah aku megangnya. Pengen banget itu megang Sintik, gimana rasanya. Katanya kalau buat yang pertama-tama itu licin ya. Soalnya kan Iya. layarnya gede gitu. Terus kamu gambar langsung di atasnya. Aduh. Aku pernah sih megang Cintiq pas ya awal-awal UKM Fair itu kan ada demonstrasi kayak beberapa item display kayak tablet gitu ditaruh terus disuruh cobain. Weh, kamu cobain terus nanti ditarik masuk UKM gitu. Aku pernah nyobain di situ doang sih. Aku mau Selebih dari nanya itu deh. nggak pernah. Oh Mau iya, nanya. gimana? Kan kita, kalau aku nih gambar di layar itu kan tangannya itu, telapak tangan itu nyentuh di layar. Itu nggak bakalan geser atau gimana? Bakalan geser nggak layar kanvasnya? Mungkin semacam pakai hand pressure setting sih. Jadi tangan itu disetting cuman buat ngezoom out, ngezoom in. Tapi kalau misalkan kecoret gitu enggak. Bisa disetting kayak gitu kok. Panas nggak, Jet? Panas enggak? Oh my god. Oh, pakainya cuma sebentar. Nggak inget juga itu udah berapa tahun itu. Udah jadi orang gua kelamaan jadi nggak tahu gimana. Oh. Tapi kalau dibanding iPad sama Cintiq enakan mana sih? Ya itu preferensi aja sih masalah kebiasaan. Kalau iPad kan enak dibawa kemana-mana ya. Kalau Iya. Cintiq itu di rumah doang. Iya, harus colok, gede, udah kayak tukang kalau bawa-bawa begituan. Oh iya. Iya, apa yang lain, yang anak film ada yang mau dilihat nggak tuh kalau ya di laboratorium? Sorry bentar aku batuk. Aku nggak tahu Sintek apaan. Itu gak sih tablet yang ada layarnya bukan? Iya. Iya, Aku tulis Cintiq jadi itu gambar langsung apaan? di situ. Tahu. kayak yang orang-orang buat webtoon itu kan sih. Iya.
yang anak film gitu apa yang mau apa namanya di laboratorium Mulmed atau apa bicara propertinya gitu kalau offline gitu. Kalau aku sih lebih pengen ke studionya ya. Kayak kan ada lightning gitu-gitunya kan. Ya apa ya? Karena waktu itu nggak ikut jadi ya pengen aja gitu. Kalau kalian gimana? Yang lain anak film? Sama sih pengen nyobain ke studionya. Itu kan pasti ada yang kamera yang pro-nya gitu nggak sih? Kayak kita bisa nyobain. Aku penasaran Kayaknya ada. di studionya itu apa ada kayak yang sistem rel gitu nggak sih? Yang Kayak dolly gitu ya? ya kayak gitu. Oh iya. Ada nggak ya? Iya tuh penasaran tau. Nggak Itu tahu gimana deh. sih didorong atau gimana ya? Oh my god, I'm sorry. Gak tahu deh, Bapak dosen ini nggak pernah kasih tahu. Kita sinematografinya tentang sinematik pemandangan di daerah kita ya. Iya. Seandainya kita offline gitu di kampus, tugasnya sama nggak sih? Oh beda, setauku sih kita tuh nanti disuruh bikin apa ya semacam kelompok gitu, ada konsepnya sih kalau setahu aku. Lebih mudah ya. Oh jadi kelompok kalau offline. Ketemu langsung soalnya nggak sih? Iya, oh iya, apalagi UAS setting property itu kan sekarang sendiri ya, itu benar-benar sulit banget. Iya. Kalau apa-apa kan harus sendiri gitu. Kalau misalnya offline itu kan kita dibagi kelompok, jadi mungkin itu lebih mudah kalau buat setting property. Apa saja memang yang disiapin kalau buat setting sama properti teh? Jadi Buat ceritanya, ya, gimana jadi itu tuh? tuh tugasnya tuh ceritanya kita disuruh buat lokasi, setting lokasi berdasarkan cerita yang kita ambil. Ya, dari lokasinya novel. itu setting sereal mungkin gitu loh. Terus awalnya tuh nggak dikasih tahu itu bahasa novel, gambar, terus dikasih tahu kalau bakalan asli ya. Bayangin aku tuh ngegambar novel apa sih Romawi kuno gitu. Oh, Kan Zeus gitu-gitu kan bayangin ya. Terus aku langsung ganti aja tuh, sumpah. susah Pokoknya banget itu ya. Iya, terus pokoknya sekarang tuh kayak apa yang kita pilih itu pokoknya yang buat kita kerjain sampai sekarang kayak SDKV gitu kan ya. Kita harus bener-bener pilih bener-bener aja gitu yang mudah buat kita apa. Iya, soalnya dengan keterbatasan ini juga ya pas lagi online begini. Iya. Itu yang paling susah itu bagian izin-izinnya nggak sih kayak yang sinematografi, setting properti gitu. Kemarin tuh pas aku mau ngerjain izinnya ribet banget si yang pemilik izinnya. Wah, lagi keluar kota, Neng. Harus tunggu sebentar ya, Neng. Tunggu begini dibikin nunggu terus. Aduh, udah kayak nunggu si doi yang gak datang-datang aja. Jadi Aduh, bahasannya tinggi banget ya. Gandeng aku Girl. single. ajak set girl guys. Padahal kalau sebelum COVID, ingat gak yang ke kebun binatang? Itu kan kita langsung masuk aja gitu. Iya. Iya Karena emang belum COVID, jadi kayak nggak seribet sekarang. Iya, dengan segala protokol-protokol kesehatannya. Kita kalau offline itu modelnya siapa? Minta temen ya? Dulu kan ke kebun binatang. Ya modelnya Bukan maksudnya kan kalau kita di sinematografi itu ada modelnya gitu selain pemandangannya. Kalau kita offline itu modelnya kita ngambil siapa? mungkin temen kali ya, nggak kurang tahu juga sih. Kayaknya orang yang mau aja gimana? Yang ya artis talent yang mau kayaknya gitu. Bukan teman kelas kita gitu. Mungkin teman Kayak- sekelompok mungkin. Nggak tahu juga sih. Jadi ada yang bagian. Iya. Kalau kelompok bisa teman sekelompok. Nah, itu. Aku masih kebayang tuh si bapak kemarin bilang pas fotografi multimedia ada yang jadi makeup artis, ada yang jadi artisnya gitu. Woi, aku pengen lo didandanin gitu. Sesekali lah jadi orang cantik biar bukan lo buluk-buluk amat gitu. Taunya Pengalaman. kalau taunya yang dandaninnya nggak bisa gimana? Jadi badut deh. Aduh, menghade. Kalian gimana sih cara ngilangin, kan ada tuh kita ngerjain tugas terus kayak ya Allah nggak mood banget ngerjain tugas padahal harus banget ngerjainnya, itu gimana sih Wah, kalian? Aku pengen aku banget sekarang- tahu.
keluar rumah aja intinya. Keluar rumah. Kalau untuk orang yang nggak rumah, gimana sih ngomongnya, kalau untuk orang rumahan kayak aku gimana ya ngurangin burnoutnya itu? Nonton film, main game, udah. Iya cocok itu, bagus. Life is so simple. Ujung-ujungnya masuk gua lagi kan. Masuk gua lagi. Padahal lu udah disuruh touch grass gitu ya. Waduh. Soalnya kan kita tuh anak industri kreatif ya. Kerjanya itu pasti mengandalkan mood, selain mengandalkan tenaga ya. Terus apa ya, itu kayak mood itu susah banget datangnya. Kalau datang itu biasanya dilanda kantuk, itu kayak ya Allah, Bener struggling banget gak sih? banget, iya banget. Datangnya jarang. Kalau aku sih akhir-akhir ini paling kalau misalnya stres itu suka apa sih, pesan GoFood, apa ya, makanan yang benar-benar kita suka sama makanan yang kayak emang banyak aja gitu biar nambahin mood gitu. Kalau Yes, aku, self love is important. ya benar. Atau enggak kalian ngerjain tugas sambil video call sama orang-orang yang kalian sayang, mungkin kan bisa nambah semangat gitu. Aduh, nggak punya orang yang sayang ini lah. Aduh sedih banget, cari doi sana Gi. Iya. Udah ujung-ujungnya ke gua lagi, udah. Aku Ya ujung-ujungnya nyemplung lagi. soalnya kalau teleponan sambil ngerjain tugas tuh kayak aku susah, aku tuh fokus nyari topik gitu loh, nggak fokus ngerjain tugas. Iya Malah pecah fokus gitu ya. Jadi kayak kebagi gitu fokusnya, nggak sih? Kalau nugas di luar gitu maksudnya. Kalau sambil video call gitu maksudnya loh. Oh, Jadi ke distract gitu. iya juga sih. Iya juga, iya kan. Emang sejatinya manusia gua, kita berevolusi jadi manusia gua lagi gitu ya. Sedih banget. Untuk kan Balik ujung-ujungnya lagi. udah. Santai. Kalau masalah Apalagi yang time management, kalian itu nggak ada kayak semacam menghadiahi diri sendiri nggak kalau udah selesai ngerjain tugas yang berat gitu? Of course, tidur. Tidur. Aku biasanya kayak Tidur main. biasanya malah ke bioskop nonton film gitu. Kalau misalkan udah selesaiin tugas, enak tuh. Oh. Iya kadang kalau aku gimana ya? Kalau abis ngerjain tugas satu tuh pasti nggak bisa ngerjain tugas yang lain. Kayak harus seharian tidur gitu udah ngerjain tugas satu. Bener banget tuh, sama Soalnya energinya itu udah terkuras gitu di tugas yang satunya lagi. Padahal tugas lain tuh numpuk gitu loh. sama banget. Kita kan ada sekitar 9 mata kuliah ya. Kalau aku 9 mata kuliah semester ini. Iya. Dikasih waktu, kalau seminggu itu cuma dikasih libur 2 hari, sedangkan mata kuliah full itu kayak capek banget. Kerasa nggak sih semester 5 ini capek banget? Iya, Kerasa bener. banget. Kalau dibandingin sebelumnya Bener. memang paling Capek banget susah ya ya. sekarang sih. Kita harus berjuang sebentar lagi. Bersiap-siap guys. Nanti semester depan sepertinya akan lebih berat. Wah gila, aku nggak mau masuk SDKP. Spoiler guys, spoiler, katanya 4 minggu harus sudah selesai storyboard kalau nggak salah. Iya. Wow. Gimana tuh, ayo. Mari kita nangis bersama di pojokan guys. Kamu udah ditarik dia masih nggak boleh nunda-nunda. Ayo loh. Nangis banget. Aduh. Siap bos. Mau nanya. Oh iya, oke. Dibandingin offline sama online, kalian lebih sering begadang pas lagi offline apa online? Aduh. Kan tugasnya beda juga kan? Iya. Ya, lebih sering begadang tuh pas lagi online apa pas dulu offline? Siapa nih yang mau jawab pertama? Kayaknya beda-beda tiap Ikut orang aja. deh. Aku dulu ya kalau gitu. Ya udah jawab. Oh Aku dulu iya. ya. Iya. Kalau offline ya, aku tuh hampir setiap hari begadang. Tapi kalau online ini dikurangin gitu, soalnya kalau kalau online pagi-pagi tuh kayak ada kerjaan bantuin orang tua gitu, jadi kayak harus pagi banget bangunnya. Kan kalau kita offline tuh kita terserah gitu bangunnya kapan.
Ya selain sholat subuh ya kan, kalau udah sholat subuh tuh bisa tidur lagi. Ini kalau di online gini udah sholat subuh tuh pasti langsung kerja gitu. Jadi kalau kita begadang kayak KO gitu pasti. Jadi pasti tidur lah kalau malam. Kalau kalian gimana? Mungkin kurang lebih aku sama ya, itu apa, lebih sering begadangnya pas waktu dulu offline itu ya. Mungkin gara-gara insting bertahan hidupnya dulu kan, apa dulu kan apa sih namanya itu, Agak merantau. ngeri ya insting bertahan hidup. Merantau tuh, jadi kan nggak ada kayak apa ya, nggak ada tempat yang kayak ngerasa aman banget itu kayak rumah gitu loh kan, soalnya kan asrama. Mungkin kayak gitu. Kalau di rumah kan rasanya kayak kasur deket banget, kalau capek tinggal tidur atau gimana. Iya, jadi feeling merantaunya nggak dapet. Nah iya itu, kalau aku sih kayak gitu. Kalau aku sih merasa kalau aku begadang tiap hari tuh pasti bisa mati cepat sih aku. Soalnya udah begadang langsung kerja gitu, bisa mati. Kalau aku sih nggak bisa harus tidur kalau online itu karena kita laptop terus kan ya, mata tuh benar-benar capek gitu, jadi kayaknya harus tidur kalau malam. Bisa gak bisa tidur aja sebentar, walaupun sebentar gitu. Iya Kalau dulu makanya. tuh kuat gitu ya, kalau dulu tuh ngerjain Nirmana walau nggak tidur seharian tuh kuat, tapi sekarang tuh bener-bener nggak kuat, nggak tahu Iya tuh kenapa. bener sama. Sekarang tuh lesu, jenuh aja, nggak tahu kenapa deh. eh kan tadi bahas ya kalau kita begadang pas kuliah offline sama online itu berubah banget, kayak beda banget ya. Menurut aku sih, Ya. soalnya kalau kita offline kita tuh merasa kayak ada teman gitu ya nggak sih, ada teman begadang ya nggak sih, iya kan. Tapi kalau online kita tuh merasa cuma kita doang yang begadang, jadi kayak capeknya itu numpuk gitu. Kalau aku sih gitu, aku Ya, lihat saudara aku tidur gitu, sedangkan aku begadang tuh kayak capeknya ya Allah enak banget. Orang Iya, dia tidur sedangkan aku begadang. Iya, semua lampu udah pada dimatiin di luar, cuma kita doang. Jadi kan kitanya juga ya udahlah, kita kenapa nggak tidur juga aja gitu kan. Iya. Sedangkan di Telkom ya, di asrama kita walaupun udah malam tuh masih terang benderang gitu. Malahan kamar sebelah itu masih dangdutan. Soalnya dulu tahu orang juga nugas kan, jadi kita juga ya udah nugas aja kan gitu. Iya. By the way, di sini ada nggak yang keluarganya apa sih, sepupu, keponakan gitu yang pernah terpapar COVID itu, ada nggak? Oh, keluarga aku kena semua itu ya, keluarga inti kena COVID belum Ya lama itu. ampun. Kapan tuh? Kenapa? Kapan tuh kenanya? Pertengahan Januari, belum lama banget menjelang UAS itu. Kena sekeluarga. Itu gimana sih kenanya, Jack? Aku kurang paham gimana ya, mungkin papaku tuh lengah pas lagi cuci tangan, mungkin ada yang nggak bersih atau apa. Kami sendiri cukup patuh protokol kok, maksudnya bukan tipe-tipe yang nantangin. Jadi tuh yang suka bawa sanitizer kemana-mana, yang pakai masker kemana-mana, semprot sana semprot sini. Kami termasuk yang patuh protokol kok. Dan kalau ditanya, emang nggak vaksin dulu? Udah divaksin semuanya 2 kali, cuman masih tetap kena juga gitu. Tapi untuk gejala nggak berat kan? Gejala ya kayak flu berat, paling paling sesekali sesak napas gitu, cuman nggak nggak parah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling bengek batuk gitu. Terus ada kendala nggak kamu gara-gara kena COVID gitu, gas jadi kenapa gitu, atau fine-fine aja? Kendala ya paling kalau ada tugas yang harus keluar nggak bisa, jadi harus serba isoman. Mungkin aku kemungkinan ada beberapa mata kuliah yang ngulang sih kalau menurut aku. Ada tugas yang gak kekejar, aku sudah capek banget disuruh banyak istirahat, cuman tugasnya ya tugas UAS gimana sih gitu. Kayaknya kalau aku nggak kuat ya aku bakal lebih pilih ngulang karena Iya, kesehatanku sih. kesehatan memang penting banget sih guys. Heeh.
Ya paling nanti kena semprot dosen. Ah ini sayang banget nih udah di penghujung. Ya gimana Pak, masa saya lebih pilih mokat gitu Pak. Iya, iya. Dari Ajit ada nggak pesan-pesan untuk pendengar kita yang mungkin belum terpapar COVID agar lebih waspada gitu sama COVID? Oh ada dong. Silakan Ajit. Oke. Jadi intinya kalian tuh jangan jangan lengah gitu, kayak tetap patuhin protokol gitu. Walau kesannya udah selesai, ini pandemi ini masih berlangsung. Kayak jangan jangan lengah gitu loh guys, cuci tangan, terus jaga kebersihan diri, makan teratur. Kalian nugas boleh, cuman ya jangan sampai ngedrop banget gitu. Kalau kalian ngedrop nanti gampang kena juga karena daya imun tubuhnya ikut turun dari stres itu. Iya, iya. Oke, itu pesan dari Ajit untuk para pendengar Iya guys. podcast 19 Throwback Play. Kalau gitu, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. That's it guys.